Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Sandra dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Anak-anak, bagaimana menurut kalian cuplikan video tadi? Apakah kalian terkadang mendapatkan mimpi buruk yang tidak masuk akal seperti tadi? Ngomong-ngomong, kita akan membahas apa sih? Kok ditayangkan mimpi aneh? Jadi anak-anak, topik kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang teks cerita fantasi. Sebelum membahas banyak tentang teks cerita fantasi, kita cari tahu dulu yuk tentang teks cerita fantasi. Baik, Ibu beritahu ya. Teks cerita fantasi adalah salah satu teks yang berisi cerita namun menggunakan imajinasi yang seperti tidak ada di dunia nyata. Bahkan imajinasi yang digunakan tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika ataupun akal sehat. Apakah kalian pernah merasa tidak asing dengan cerita ini? Bagaimana dengan yang ini? Kalau yang ini, mungkin di antara cerita-cerita tersebut ada yang kalian kenal, ada juga yang tidak ya. Tetapi, tahukah kalian bahwa sebenarnya cerita-cerita tersebut jenisnya sama loh, yaitu cerita fantasi. Apa saja sih yang akan kita bahas dari teks cerita fantasi ini? Yang akan kita bahas dari teks cerita fantasi yaitu yang pertama, ciri-ciri teks cerita fantasi. Anak-anak, menurut kalian bagaimana gambar tadi? Apakah logis atau imajinatif? Yang benar imajinatif ya. Apakah kalian pernah benar-benar melihat karpet terbang seperti dalam dongeng yang terkenal itu? Nah, tahukah anak-anak kalau itu termasuk salah satu ciri teks cerita fantasi loh? Kira-kira apalagi ya ciri-ciri teks cerita fantasi itu sebenarnya? Yuk kita cari tahu. 1. Ada kemustahilan, keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan dalam cerita fantasi. Hal yang aneh dapat dianggap biasa. Ini diidentikan dengan hal-hal gaib atau supranatural dan futuristik atau berbau masa depan. 2. Ide cerita yang bebas. Ide cerita pengarang tidak dibatasi. Cerita fantasi dapat mengisahkan tentang apa saja bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. 3. Menggunakan berbagai latar. Latar dalam cerita fantasi sangat beragam loh. Bisa lintas ruang maupun lintas waktu. Kita lanjutkan ke ciri keempat, adanya tokoh yang unik. Tokoh-tokoh dalam teks cerita fantasi dapat memiliki kesaktian yang tidak biasa, meskipun tidak semua tokoh. Yang kelima, bersifat fiksi. Sebagaimana cerita-cerita fiksi lainnya, cerita fantasi pun bersifat fiksi. Itu artinya tidak berdasarkan kejadian nyata. Namun bisa saja pengarang menulis berdasarkan pengalaman atau pengamatannya, namun tetap dibubuhi imajinasi pengarang dan daya hayal pengarang di dalam teksnya. Anak-anak, tidak sulit kan ternyata mengenali ciri-ciri teks cerita fantasi? Nah, setelah ini masih ada banyak hal tentang teks cerita fantasi yang akan kita bahas. Tahukah anak-anak bahwa teks cerita fantasi dibagi menjadi dua kategori? Pertama, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, dan kedua, berdasarkan latarnya. Kita bahas kategori pertama dulu ya. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, teks cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu teks cerita fantasi total dan irisan. Dalam cerita teks fantasi total, semua yang terdapat dalam cerita tersebut tidak ditemukan dalam kehidupan nyata. Sedangkan dalam cerita fantasi irisan masih ada sebagian hal yang masih dapat ditemukan di kehidupan nyata. Jika dilihat berdasarkan latar cerita, terutama dalam kaitannya dengan latar waktu, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu sezaman dan lintas waktu. Sezaman berarti latar waktu dalam cerita tersebut berada dalam satu masa tertentu, misalnya masa kini, masa lalu, atau masa depan. Sedangkan lintas waktu berarti terdapat perbedaan latar waktu, misalnya masa kini dan masa purba, atau masa kini dan masa 1000 tahun mendatang. Ibu ulangi sekali lagi ya, teks cerita fantasi itu ada yang total dan irisan fantasinya, ada juga yang selintas dan sezaman latarnya. Nah, selesai deh pembahasan tentang jenis-jenis teks cerita fantasi. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya.
Nah, materi selanjutnya yaitu struktur teks cerita fantasi. Anak-anak perlu tahu ya bahwa teks cerita fantasi ini merupakan salah satu bagian dari jenis teks narasi. Teks narasi adalah teks berbentuk cerita yang di dalamnya menggambarkan rangkaian kejadian yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Dalam teks narasi pasti terdapat awal cerita, pertengahan, dan akhir cerita. Nah, disebut apakah struktur-struktur tersebut dalam teks cerita fantasi? Baiklah, yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah struktur awal dalam teks cerita fantasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar kepada pembacanya. Kedua, yaitu komplikasi. Dalam komplikasi, masalah mulai bermunculan dan mencapai puncaknya. Ketiga, ada yang disebut resolusi. Ini merupakan bagian akhir atau penyelesaian dari masalah yang terdapat dalam struktur komplikasi. Anak-anak, ada loh sebagian teks cerita fantasi yang juga menyantumkan koda atau pesan moral secara tertulis di dalamnya. Namun ada juga yang tidak. Jadi tidak semua teks cerita fantasi memiliki koda ya. Tergantung pada pengarangnya, apakah mau mencantumkan pesan moral secara tertulis atau harus disimpulkan sendiri oleh pembaca. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti ya struktur dari teks cerita fantasi? Ibu ulangi sekali lagi ya, teks cerita fantasi itu terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sebagian juga memiliki koda, namun sebagian lagi tidak. Selesai deh pembahasan kita tentang struktur teks fantasi. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Anak-anak, ibu mau tanya, kalian masih ingat ya struktur teks cerita fantasi? Nah, struktur teks cerita fantasi tadi terdiri atas 3 bagian. Ada yang terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kita akan membahas secara rinci 3 struktur tersebut. Yang pertama adalah struktur teks orientasi. Apa itu? Jadi, dalam teks cerita fantasi, pada bagian orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Terkadang juga sudah terdapat gambaran alur. Nah, jadi yang sudah pasti adalah bagian orientasi ini memuat informasi tentang tokoh-tokoh dan latar ceritanya. Meskipun nantinya seiring perjalanan mungkin akan ditemui tokoh baru, itu wajar, tetapi setidaknya di bagian awal kita sudah mengetahui siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut dan di mana latarnya. Adapun untuk alur, kalau alur ini kadang kita sudah bisa mengetahuinya di bagian orientasi, tetapi kadang juga kita masih harus melanjutkan sampai akhir cerita. Nah, kalau begitu, mari kita lihat seperti apa contoh dari struktur orientasi ini. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, ibu memberikan contoh sebuah teks cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna. Nah, baik ya, ibu akan menceritakan sedikit kenapa ini disebut bagian orientasi. Suatu ketika Anika mendapatkan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning dari ibunya. Ibunya bilang jika ada 3 sahabat yang menyukai warna-warna itu, maka akan mendapatkan petualangan yang indah beserta dengan berliannya. Nah, kemudian ibu memberikan syarat, tetapi petualangan itu hanya dapat berlangsung selama 1 jam. Kemudian Anika membawa teman-temannya yang juga menyukai warna-warna yang diberikan oleh ibu tersebut, yaitu bernama Tanika dan Cika. Anika menyukai warna ungu, Tamika menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Nah, di suatu sore mereka bertiga memutuskan untuk berkumpul di kamar Anika yang semuanya berwarna biru. Nah, saat itu mereka melihat kotak ini dan merasa seperti sedang berada di langit. Sampai situ dulu ceritanya, karena kita masih pada bagian orientasi. Baik, tadi sudah ibu ceritakan ya sedikit atau sepenggal kisah dalam teks cerita fantasi yang dijadikan contoh dalam video kali ini. Kalau begitu, mari kita buktikan apakah benar bagian tersebut memuat ciri-ciri orientasi. Kita lihat tadi ciri-ciri orientasi adalah diperkenalkannya tokoh dan latar. Jadi tadi kita menemukan bahwa ada tokoh-tokoh yang sudah disebut di bagian orientasi tersebut, yaitu ada ibu dan 3 sahabat. Siapa saja sih 3 sahabat itu? Adalah Anika, ada Tamika, dan
juga ada Chika. Nah, lalu bagaimana dengan latarnya tadi? Latarnya adalah ada di kamar Anika ya, yang berwarna serba biru itu. Untuk alur, tadi di bagian orientasi kita belum mengetahui apakah alurnya akan maju atau campuran, karena belum tergambar secara jelas pada bagian orientasi tersebut. Anak-anak, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai struktur pada teks cerita fantasi, yaitu tepatnya struktur komplikasi. Baik anak-anak, kita cerita dulu nih pada bagian komplikasi ini ada apa. Jadi di bagian komplikasi ini masalah mulai bermunculan dan mencapai puncaknya. Jadi masalah demi masalah dipaparkan dalam struktur ini. Maka bisa jadi masalah tersebut ada lebih dari satu masalah. Anak-anak, pada teks cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna ini, mari kita cari tahu di mana bagian komplikasinya. Jadi ibu akan menceritakan secara ringkas bagaimana kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang terjadi dalam cerita ini, sehingga kita bisa mengkategorikan ini sebagai bagian dari struktur komplikasi. Jadi pada struktur orientasi kan kita sudah mengetahui bahwa 3 anak bernama Anika, Tamika, dan Chika mendapatkan kotak berwarna. Kemudian 5 detik setelah itu mereka terlempar ke gerbang kerajaan sebuah istana, yang di sana mereka mendapati ada seorang ratu yang di bajunya berhiaskan banyak berlian. Nah, ketika mereka menghampiri ratu kemudian menyatakan bahwa apakah benar mereka 3 gadis yang diramalkan oleh peramal kerajaan yang akan menyelamatkan Putri Candy. Putri Candy adalah putri dari ratu tersebut yang sudah tertidur selama 2 tahun. Nah, ternyata ketika Anika, Tamika, dan Chika menghampiri Putri Candy, dia melihat bahwa Putri Candy tertidur akibat adanya 3 kalung berwarna yang dipakai oleh Putri Candy sekaligus. Nah, jadi Anika, Tamika, dan Chika berinisiatif untuk mengambil batu dari kalung Putri Candy tersebut yang sesuai dengan diri mereka. Diambillah batu itu masing-masing oleh Anika, Tamika, dan Chika. Setelah itu, setelah batunya diambil, Putri Candy pun terbangun dari tidur panjangnya yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Nah, karena Ratu sangat berterima kasih dengan pertolongan ketiga gadis ini, Ratu pun menghadiahi mereka. Yang dihadiahkan yaitu 1 tas besar berisi perhiasan dan berlian. Nah, ketika akan diambil, waktu mereka berpetualangan ini sudah hampir habis. Nah, jadi mereka terburu-buru untuk bisa keluar dari kerajaan ini agar bisa kembali ke dunia nyata mereka. Karena waktunya sangat terbatas, akhirnya tas penuh berisi berlian ini pun tidak jadi diambil anak-anak. Nah, karena tidak jadi diambil, kemudian disitulah letak penyelesaian masalahnya. Lalu bagaimana bagian resolusinya? Untuk bagian resolusinya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Tapi anak-anak, perhatikan dulu pada bagian komplikasi ini. Di mana sih letak masalah awalnya? Yaitu ketika 3 sahabat tadi menemukan putri tidur setelah terlempar dari negeri lain. Masalahnya meningkat ketika mereka menemukan cara untuk membangunkan putri, yaitu dengan mengambil batu berwarna yang sesuai dengan warna diri mereka masing-masing. Kemudian masalahnya memuncak ketika ketiga sahabat tadi terancam tidak dapat kembali ke negeri asal. Nah, untuk resolusinya atau penyelesaiannya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya ke 3 struktur terakhir dalam teks cerita fantasi ini, yaitu struktur resolusi. Kita bahas bagian resolusi. Bagian resolusi ini berisi masalah yang sudah menemukan penyelesaian anak-anak. Jadi masalahnya sudah selesai. Nah, di sini ibu mau menginformasikan kepada anak-anak bahwa beberapa cerita fantasi juga memiliki koda, tetapi tidak semua. Tergantung pengarang apakah mau menyampaikan pesan moral itu secara tersirat melalui koda ataupun tersurat atau harus disimpulkan sendiri oleh pembacanya. Lalu bagaimana dengan teks cerita fantasi yang akan kita analisis? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, anak-anak, pada akhir bagian komplikasi bahwa ketiga sahabat tadi bernama Anika, Tamika, dan Chika memutuskan untuk kembali ke negeri asal mereka tanpa membawa tas berisi berlian tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini anak-anak.
Anika, Tamika, dan Cika pun berhasil kembali ke kamar yang serba biru tanpa membawa satupun berlian yang dihadiahkan dari ratu kepada mereka. Nah, jadi di sini salah satu dari mereka merasa menyesal bahwa tidak dapat membawa berlian itu. Tetapi kemudian teman lainnya mengingatkan bahwa mereka sudah melakukan hal yang tepat karena mereka sudah bisa kembali ke negeri asal mereka dengan selamat. Bahkan yang lebih penting adalah selain menyelamatkan diri sendiri, mereka juga bisa menyelamatkan Putri Candy, putri yang sudah tertidur selama 2 tahun. Nah, mari kita lihat secara lebih jelas ya anak-anak. Jadi pada bagian resolusi masalahnya sudah mulai mereda. Masalahnya sudah mulai mereda karena Anika, Tamika, dan Cika kembali ke kamar serba biru, tempat mereka memulai petualangan. Bagaimana dengan kodanya? Apakah cerita fantasi ini memiliki koda? Sebenarnya kodanya tidak disisipkan oleh pengarangnya, tetapi bukan berarti cerita fantasi ini tidak memiliki pesan moral ya anak-anak. Pesan moralnya tetap ada, tetapi harus kita simpulkan sendiri. Apakah pesan moral tersebut? Yaitu yang akan ibu beritahukan adalah kekompakan sangat penting dalam kerja sama tim. Tetapi anak-anak, kalau kalian menemukan pesan moral lain seperti saling tolong menolong terhadap yang membutuhkan, itu juga betul ya. Jadi anak-anak, itulah bagian dari struktur resolusi pada teks cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Anak-anak, kita sudah selesai membahas struktur dalam teks cerita fantasi. Maka kita akan masuk pada bagian unsur intrinsik pada teks cerita fantasi yang tentunya berbahasa Indonesia. Apakah itu unsur intrinsik? Jadi anak-anak, unsur intrinsik merupakan unsur-unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Ingat ya, kata kuncinya adalah dari dalam cerita itu sendiri. Maka ini tentu berkaitan dengan apa-apa yang ada di dalam cerita tersebut. Apa sajakah itu? Mari kita bahas. Nah, unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita terdiri atas 7 komponen, mulai dari tema, tokoh penokohan, alur, sudut pandang, latar, amanat, dan gaya bahasa. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Dalam tema merupakan gagasan atau ide cerita atau inti dari sebuah cerita. Nah, kalau tokoh dan penokohan, tentu ini menggambarkan siapa-siapa saja tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut dan bagaimana watak atau sifat dari masing-masing tokoh tersebut. Kalau alur ini berkaitan dengan jalan cerita anak-anak. Jadi alur itu dibagi menjadi 3 ya. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada juga alur campuran. Kalau alur maju, tentu jalan ceritanya berjalan secara berurutan atau peristiwanya bersifat kronologis. Kalau alur mundur, jalan ceritanya mundur ke belakang. Misalnya diceritakan saat ini, lalu mundur ke masa lampau. Nah, kalau alur campuran, ini jalan ceritanya meloncat-loncat. Bisa dari masa kini ke masa depan ke masa lalu, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan pada bagian sudut pandang ya anak-anak. Sudut pandang ini adalah cara yang digunakan pencerita untuk menceritakan ceritanya kepada pembaca. Sudut pandang ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan sudut pandang orang pertama, dan ada juga yang disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Apa bedanya? Kalau sudut pandang orang pertama berarti pengarang seolah berada di dalam cerita tersebut. Maka dari itu kata ganti yang digunakan adalah aku, saya, dan sebagainya. Kalau sudut pandang orang ketiga itu artinya penulis atau pengarang memposisikan diri sebagai pihak pencerita yang menceritakan ceritanya. Jadi dia berada di luar cerita tersebut. Maka dari itu kata ganti yang digunakan adalah dia ataupun nama-nama tokohnya. Sekarang mari kita beralih pada bagian latar. Nah, latar ini anak-anak terdiri atas 3 bagian. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan juga ada latar dengan latar suasana. Nah, apabila anak-anak menemukan lebih dari 1 latar pada sebuah teks cerita fantasi, itu sangatlah wajar. Sekarang mari kita bahas mengenai amanat.
Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya melalui cerita yang ditulisnya. Nah, untuk gaya bahasa adalah pilihan bahasa atau cara pencerita menceritakan cerita yang ingin ditulisnya tersebut. Jadi anak-anak, demikian mengetahui mengenai unsur intrinsik pada teks cerita fantasi. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerti tentang apa yang kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video ibu selanjutnya. Dah.